Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ishak. Saya dari kelas 10 SMA Nasihatul Tulab. Saya di sini akan mempresentasikan proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dalam Kerajaan Tarumanegara. Oke, di sini gambarnya. Gambar Kerajaan Tarumanegara. Sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara atau Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah Pulau Jawa bagian barat pada abad ke-4 hingga abad ke-7 yang merupakan salah satu kerajaan Tarumanegara tertua di Nusantara. Yang diketahui dalam catatan Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasingh Warman pada tahun 358 yang kemudian digantikan oleh putranya Dharmayawarman dalam kurung 382 sampai 395. Jayasinghawarman dipusar akan di tepi Kali Gomati, sedangkan putranya di tepi Kali Chandrawagha. Maharaja Purnawarman adalah raja kerajaan Tarumanegara yang ketiga 395 sampai 404. Ia membangun ibu kota kerajaan baru pada tahun 397 yang terletak lebih dekat ke pantai. Kota itu diberi nama Sundapura. Pertama kalinya nama Sunda digunakan pada tahun 417. Ia memerintahkan penggalian sungai Gomati dan Chandrawagha sepanjang 6.112 tombak sekitar 11 km. Selesai panggilan, Sang Prabu mengadakan selamatan dengan menyedahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Prasas Pasir Muara yang menyebutkan peristiwa pengambilan pemerintahan kepada Raja Sunda itu dibuat tahun 536 Di wilayah tersebut menjadi penguasa kerajaan Tarumanegara adalah Suryawarman. Raja kerajaan Tarumanegara beruntung dalam masa pemerintah Chandrawagha. Ayah Suryawarman banyak menguasai daerah yang menerima kembali kekuasaannya. Pemerintahan atas daerahnya sebagai hadiah atas kesetiaannya terhadap Tarumanegara. Letak kerajaan Tarumanegara. Raja-raja kerajaan Tarumanegara. Jayasinghawarman 358 sampai 382, Daryawarman 382 sampai 395, Purnawarman 395 sampai 434, Wisnuwarman 434 sampai 455, Indrawarman 455 sampai 515, Chandrawagha 515 535, Suryawarman 535 561, Kertawarman 561 628, Sundrawarman 628 639. Masa kejayaan Raja Purnawarman. Raja Purnawarman adalah generasi ketiga dari Raja Diraja Guru. Pada masa kejayaan itu, Tarumanegara mengalami perkembangan pesat selain memperhias kerajaan melalui ekspansi kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kekuasaannya. Raja Purnawarman juga membangun perekonomian, adapun salah satunya Gomati dan Chandrawagha. Ekonomi kerajaan Tarumanegara. Prasasti Tugu menyatakan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membangun saluran air di Sungai Gomati sepanjang 6.122 tombak atau sekitar 12 km. Pembangunan terusan ini mempunyai arti ekonomis yang besar bagi masyarakat karena dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah banjir di saat musim penghujanan. Selain itu juga digunakan sebagai irigasi, pertanian, serta sarana lalu lintas pelayanan perdagangan antar daerah di Kerajaan Tarumanegara dengan dunia luar dan daerah-daerah di sekitarnya. Politik Kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman adalah raja besar yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya.
Hal ini dibuktikan dari prasasti Tugu yang menyatakan Raja Purnawarman telah memerintah untuk menggali sebuah kali. Penggalian sebuah kali ini sangat besar, artinya karena pembuatan kali ini merupakan pembuatan saluran irigasi untuk memperlancar pengairan sawah-sawah pertanian rakyat. Sosial dan budaya Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara sudah teratur rapi. Hal ini terlihat dari upaya Raja Purnawarman yang terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Raja Purnawarman juga sangat memperhatikan kedudukan kaum Brahmana yang dianggap penting dalam melaksanakan setiap upacara kurban yang dilaksanakan di kerajaan sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Adapun kehidupan sosial dilihat dari teknik dan cara penulisan huruf-huruf dari prasasti yang ditemukan sebagai bukti kebesaran Kerajaan Tarumanegara. Dapat diketahui bahwa tingkat kebudayaan. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Ciariteun, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Tugu ditemukan di daerah Tugu, Jakarta. Prasasti Pasir Awi ditemukan di daerah Pasir Awi, Bogor. Prasasti Muara Cietan ditemukan di daerah Bogor. Prasasti Cidagiang atau Lebak. Agama Kerajaan Tarumanegara. Agama yang dianut Kerajaan Tarumanegara adalah agama Hindu Wisnu. Yang terakhir, kesimpulan Tarumanegara atau Kerajaan Troma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7. Troma merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah. Dalam catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa pada saat itu Kerajaan Troma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kata Tarumanegara berasal dari kata Troma dan negara. Negara artinya kerajaan atau negara, sedangkan Troma berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Citarum. Pada Muara Citarum ditemukan perjanjian yang luas, yaitu perjanjian Cibuaya yang diduga merupakan peradaban Kerajaan Troma. Oke, sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon disalahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.